I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Maria Tambunan di sini. Hari ini kita mau ibadah online, tetap di rumah ya adik-adik. Ibadah kali ini Kak Maria ditemani oleh Kak Sonia. Hai adik-adik. Dan Kak Maria Sinambela. Shalom adik-adik. Kakak-kakak, kita mau ibadah nih. Kira-kira sebelum ibadah apa ya yang harus disiapin adik-adik? Yang pertama, Alkitab, yang kedua, buku tulis dan alat tulis. yang ketiga, hidup jemaat. Udah pada siap belum ya untuk beribadah? Siap dong, Kita Kak. panggil ya pasukan Kristusnya. Pasukan Kristus siap! Hai adik-adik, saatnya kita menyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Jangan lupa tepuk tangan dan pakai gerakan. Ikutin kakak bertiga ya. Yuk, kita panggil musiknya. Musik. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Mari kita ambil sikap berdoa, dilipat kedua tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, ikuti doa Kak Maria dalam hati masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami masih dapat untuk beribadah secara online. Ya Tuhan, kiranya ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir Engkaulah yang pimpin, dan kiranya ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Masih semangat kan? Kita mau nyanyikan 3 lagu hari ini. Lagu pertama Aku Diberkati, lagu kedua I Love You Jesus, dan lagu ketiga Kasih Yesus Indah Oh Indah. Ikutin Kak Maria ya, Kak Sonia, dan Kak Maria Tambunan. Kita panggil musiknya. Musik. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang keempat. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1, Yesus sayang padaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah dari pendeta, kita akan menyanyikan satu lagu, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah kita pada Minggu hari ini, marilah terlebih dahulu kita buka nats khotbah kita yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-11, dimulai dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-11, dimulai dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sudah dapat adik-adik? Jika sudah dapat, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada hari Minggu yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, kami boleh mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kami, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang dan sampai sepanjang masa. Amin. Tadi sudah dapatkan adik-adik kan? Yesaya pasal yang ke-11, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Jadi kalau hari Natal itu hari apa adik-adik? Ada yang tahu? Hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Tuhan Yesus itu datang untuk ngapain sih adik-adik? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi adik-adik, ada yang sudah membeli baju baru atau belum? Pasti sudah semua akan membeli baju baru kan? Pasti sudah dibilang ke sama mama papanya kan? Mama, papa, belikan, ayo kita beli baju baru yuk. Bentar lagi Natal. Walaupun kita Natal dalam keadaan pandemi COVID-19, tetapi sukacita Natal harus tetap ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi adik-adik tahu nggak? Ada loh yang lebih penting daripada baju baru, sepatu baru, celana baru, mainan baru, handphone baru di hari Natal. Apa kira-kira adik-adik? Hati yang baru. Hati yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan ke dunia ini. Siap untuk memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik tahu nggak? Dikatakan tadi di nats Alkitab kita, di nats khotbah kita, Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi Tuhan itu tahu mana adik-adik yang memang benar-benar mempersiapkan hatinya untuk Tuhan, mana yang tidak, mana yang mempersiapkan hatinya untuk Tuhan dengan membantu orang tuanya, mana yang tidak, mana yang mempersiapkan hatinya untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan belajar, dengan yang tidak. Tuhan tahu yang mana yang benar-benar mempersiapkan hatinya untuk menyambut kedatangan. Jadi adik-adikku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Natal sudah dekat, tidak terasa sebentar lagi. Tanggal 24 kita akan bernatal, merayakan malam Natal, malam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu adik-adikku yang terkasih, marilah kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan dan kita teguhkan serta kita kuatkan iman kita. Supaya apa yang kita lakukan adik-adikku sekalian itu mampu berbuah baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua adik-adikku sekalian, Amang gak akan lelah-lelah mengatakan ini. Tuhan kita itu hebat.
Tuhan kita itu kuat. Tuhan kita itu akan selalu menolong kita ketika kita kesulitan. Jadi kalau adik-adik sudah mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan, terus ada harus katakan yang menjahati adik-adik, yang gak suka sama adik-adik, terus adik-adik mikir, udahlah, nggak enak rupanya jadi orang baik. Tidak seperti itu adik-adikku sekalian. Tuhan tahu apa yang adik-adik lakukan. Tuhan mengetahui perbuatan-perbuatan baik yang sudah adik-adik lakukan dengan tulus. Oleh karena itu adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah lelah untuk berbuat baik terhadap sesama. Tuhan itu akan menolong kita. Berbuat baik itu memang sangat sulit. Kayak contoh membantu orang tua. Yang harus kita lawan di situ siapa sebenarnya? Keinginan diri kita untuk bermain, diri kita sendiri yang harus kita lawan. Belajar supaya pintar. Siapa yang dilawan? Diri kita sendiri juga. Kita berpikir, enaknya kawan-kawanku bisa main keluar sana, aku enggak. Aku harus belajar. Tetapi belajar itu merupakan hal yang penting untuk masa depan adik-adik sekalian. Yang dilawan itu diri kita sendiri adik-adik. Keinginan daging yang kita lawan. Jadi itu yang kedua adik-adik ya. Tuhan kita itu kuat. Tuhan kita itu memampukan kita untuk melawan setiap keinginan daging yang ada di dalam hidup kita, dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan hal yang baik, bisa melakukan hal yang benar. Supaya apa yang kita lakukan itu bisa berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, marilah berbuah menjadi buah yang manis. Bisa kita melakukan perbuatan baik kepada sesama kita dan sesama kita bisa merasakan kebaikan hati Tuhan, kebaikan hati kita. Dan marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Tidak hanya penampilan luar kita saja, tidak hanya gaya rambut kita saja, handphone kita saja, baju baru kita saja, celana baru kita saja, gaun baru kita saja, sepatu baru kita saja, tetapi kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan kita menyambut kedatangannya, kita memperingati hari kelahirannya. Ada amin adik-adikku sekalian? Amin, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, anak-anak-Mu, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, di atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh dalam keadaan sehat meskipun Engkau mengetahui Tuhan bahwasanya pandemi COVID-19 belum juga berakhir dari dunia ini. Tetapi kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan lah yang sudah melindungi kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita Tuhan lewat ibadah kami pada hari ini. Dan juga Tuhan, firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kami anak-anak Tuhan, biarkanlah itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan saja, supaya kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja, dan supaya kami boleh berbuah seperti yang Tuhan inginkan dari kami pribadi lepas pribadi. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan mereka, supaya mereka kelak boleh berkumpul lagi bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan yang kudus, Gereja HKBP Tangerang Kota.
Dan tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Biarkanlah Tuhan yang memberikan orang tua kami kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar, kebijaksanaan, ketabahan, dan kekuatan dalam membimbing dan membesarkan kami anak-anaknya, supaya kami boleh menjadi kemuliaan dan kebanggaan bagi nama Tuhan saja. Di atas segalanya itu juga Tuhan, kami masih kerap melakukan pelanggaran dan kesalahan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengampuni segala pelanggaran dan kesalahan serta dosa yang telah kami perbuat, supaya kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya warta atau pengumuman. Kak Maria mau umumin kepada adik-adik sekolah minggu yang pertama tentang ayat bulanan atau ayat hafalan. Ayat kita tertulis dari Kisah Para Rasul ayat 10, ayatnya yang ke-35. Isinya, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sekali lagi ya, Kak Maria ulangi ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 35 yang isinya, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Warta kedua adalah aktivitas kelas. Aktivitas kelasnya untuk Nazaret dan Samaria, yaitu mewarnai ya adik-adik. Yang diwarnai adalah gambar ini. Hasilnya kira-kira seperti ini adik-adik. Untuk rincian aktivitas, lihat video berikut ini ya. Berikut aktivitas kelas untuk kelas Nazaret dan Samaria. Nazaret TKA dan TKB, Samaria kelas 1 dan 2 SD. Aktivitas kelasnya adalah mewarnai ya adik-adik. Nah, sebelumnya adik-adik harus menyiapkan kertas A4 dan pensil warna ataupun krayon. Nanti kita akan menyediakan link khusus berisi gambar ini. Setelah itu, adik-adik boleh print gambar ini di rumah dan diwarnai sebagus dan sekreativitas mungkin. Nah, berikut gambar yang sudah diwarnai ya adik-adik. Tuh, setelah selesai diwarnai seperti ini, adik-adik tulis nama dan kelas, kemudian foto dan upload hasil dari mewarnai adik-adik. Dan jangan lupa untuk men-tag akun Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota, boleh di Instagram, boleh di Facebook. Selamat mewarnai adik-adik. Warta ketiga, aktivitas kelas untuk kelas Kanaan adalah menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria yang tadi dinyanyiin oleh Kak Sodia loh. Nah, adik-adik membuat video berupa gerakan dan lagu yang judulnya Mari Kita Bersukaria ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bernyanyi dari lagu Natal di Hatiku. Seperti
kita menutup ibadah kita pada minggu hari ini, marilah terlebih dahulu kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Wah, adik-adik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih. Kak Maria mau ingatkan adik-adik untuk update terus mengenai perkembangan Natal di sosial media Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota, baik Instagram maupun Facebook ya adik-adik. Sebagai penutup, Kak Maria juga mau mengingatkan kamu untuk tetap sehat dan melakukan protokol 3M. Yang pertama, memakai masker seperti ini, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dulu ya adik-adik untuk ibadah hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Shalom.